Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Dan pada saat ini, mari kita bekali kehidupan kita dengan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Tuhan Yesus, kami memohon tuntunanmu agar pada saat kami membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kami boleh dibekali untuk bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan selama tahun 2021 dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah, pada saat ini kita akan membaca Alkitab yang saya ambil di kitab Yosua. Yosua pasalnya yang ke-24, saya akan membaca dari ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Jadi di dalam pembacaan kita di sini, kita menemukan bagaimana penyataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yosua sesudah dia menikmati tuntunan Tuhan, menikmati bimbingan Tuhan pada saat dia boleh menjadi pemimpin bagi umat Israel. Dia berkata kepada bangsa Israel agar supaya mereka boleh memiliki komitmen dalam mengarungi kehidupan mereka untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Dalam ayat 13 firman Tuhan berkata, "Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kamulah yang makan hasilnya." Jadi di dalam ayat yang ke-13 ini, Yosua menyatakan firman Tuhan yang menunjukkan situasi yang sudah terjadi di dalam kehidupan umat Israel. Mereka yang tadinya berada tinggal di Mesir sebagai orang-orang yang diperbudak dan kemudian menjalani perjalanan yang panjang, mengarungi perjalanan yang panjang kurang lebih 40 tahun dan memasuki tanah perjanjian. Mereka boleh menikmati saat ini semua yang dijanjikan oleh Tuhan, yang dikatakan oleh Yosua, bahwa kamu saat ini memiliki kebun, memiliki tempat, memiliki tanah, memiliki area untuk bisa diusahakan. Ayat yang ke-14 kemudian di sana diingatkan tentang nasihat yang kemudian Yosua sampaikan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ada beberapa poin yang kemudian Yosua sampaikan kepada umat Israel sesudah mereka mendapatkan tanah warisan, tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan berkata kepada mereka supaya mereka takut akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Nasihat pertama yang diingatkan kepada mereka agar supaya mereka senantiasa takut kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menuntun mereka. Tuhan yang sudah memimpin mereka dari Mesir, dari daerah perbudakan dan sampai ke tanah perjanjian. Mereka boleh menikmati hasil yang ada di tanah perjanjian. Karena tuntunan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, dinasihatkan, takutlah akan Tuhan. Kemudian beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Itu yang disampaikan oleh Yosua kepada umat Israel. Takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Pada hari ini kita memasuki tahun yang baru. Ini adalah 1 Januari tahun 2021. Mari kita memiliki komitmen seperti yang dilakukan oleh Yosua terhadap bangsanya, itu umat Israel.
menasihatkan kepada mereka untuk takut akan Tuhan dan hidup beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Kemudian, jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Jadi kembali diingatkan untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan, bukan kepada Allah asing, bukan kepada Allah yang disembah oleh bangsa Israel sendiri pada saat mereka berada di Mesir, pada saat mereka berada di seberang sungai Efrat. Ada penyembahan-penyembahan berhala yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan Yosua menasihatkan supaya mereka meninggalkan semuanya itu, jauhkan semua itu. Beribadahlah hanya kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Jadi ini ungkapan yang disampaikan oleh Yosua terhadap bangsanya, supaya mereka mau senantiasa memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-15, kemudian firman Tuhan berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Yosua mengatakan kepada umat Israel suatu tantangan yang merupakan pilihan bagi mereka. Pilihlah pada hari ini, kamu mau beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada Allah orang Amori, beribadah kepada Allah di negeri atau di seberang sungai Efrat, atau beribadah kepada Allah asing yang ada di Mesir, seperti yang dilakukan oleh nenek moyangmu. Kamu boleh memilih pada saat ini. Jadi diingatkan untuk membuat komitmen. Apakah mau memilih memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, atau beribadah kepada Allah asing? Tetapi Yosua berkata, kalau pilihan dia adalah kami, aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Inilah pilihan yang diambil oleh Yosua. Aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pilihan yang disampaikan karena dia yakin bahwa Allah yang sudah menuntun dia, Allah yang sudah menuntun bangsa Israel, menjadikan mereka boleh menikmati tanah perjanjian. Mereka memiliki tempat untuk bisa berteduh. Sahabat anugerah yang dikasihi Kristus, jawaban yang disampaikan oleh bangsa Israel, ayat 16 berkata, "Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain." Jadi ada jawaban yang disampaikan oleh umat Israel. Jauhlah daripada kami untuk meninggalkan Tuhan dan pergi beribadah kepada Allah lain. Jadi mereka memilih, mereka membuat komitmen untuk memuliakan Tuhan. Itu yang diingatkan mulai ayat 14. Takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan. Jauhkanlah berhala-berhala, jauhkanlah Allah asing. Karena Tuhan yang sudah memimpin, Tuhan yang sudah menuntun mereka, menjadikan mereka boleh menikmati segala sesuatu. Ada berkat, ada tanah pertanian, ada tempat berteduh, tempat tinggal yang Tuhan sudah nyatakan bagi bangsa Israel sebagai umat pilihan. Dan mereka boleh hidup di tanah perjanjian tersebut. Nah, pada saat ini kita boleh belajar. Kita saat ini berada di tahun yang baru. Mengawali kehidupan kita di tahun yang baru, mari kita membuat komitmen. Maukah kita beribadah kepada Tuhan? Maukah kita mengambil keputusan seperti Yosua? Aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Buatlah komitmen pada saat ini. Ajaklah keluarga, handai tolan, untuk membuat komitmen beribadah hanya kepada Tuhan. Karena dialah Allah, dialah Tuhan juru selamat kita. Dia yang menyatakan akan memelihara, akan memberkati, akan melindungi kita dari waktu ke waktu. Karena sesuatu yang Tuhan sudah buat terlebih dahulu, yaitu pada saat dia menyelamatkan kita. Dia datang ke dalam dunia, berkorban bagi kita, menyiapkan tempat yang kekal bagi kita di surga, dan itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus
dalam berita Natal kita menemukan ada berita sukacita yang menyatakan bahwa Yesus sudah datang ke dalam dunia, menyiapkan proses penyelamatan bagi kita, menjadikan kita yang percaya kepadanya punya tempat di surga. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Jadi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki kehidupan yang kekal. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu, dan kami boleh diingatkan supaya kami mengambil komitmen di tahun yang baru ini. Kami memiliki komitmen yang baru untuk senantiasa takut akan Tuhan, hidup beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, agar supaya kami dapat senantiasa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.